Bagaimana cara cepat melatih menekuk lutut? Penasaran? Ini dia caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mul di channel Batra Official.id. Selamat siang untuk sahabat Batra dimanapun berada. Hari ini hari Jumat, hari pertama Jumat setelah Idul Fitri 1941 Hijriah. Hari ini saya mau jawab pertanyaan dari teman kita tentang cara menekuk. Sebenarnya video tentang menekuk ini di dalam channel ini hampir keseluruhan di dalam channel ini ada hampir sekitar 500 video 300 videonya itu tentang cara menekuk. Banyak sih sebenarnya, banyak caranya, hampir seluruhnya cara menekuk semuanya. Ada tahapan yang ringan, berat, sampai ada yang pemaksaan. Tergantung pasien mau pilih yang mana tahapannya. Sampai tutorialnya pun udah saya buat. Tutorial pertama, tahap pertama, kedua, dan ketiga. Itu kalau memang ikuti anjuran dari kita, sebenarnya tutorial itu udah menunjukkannya. Tapi kalau misalkan berobatnya di tempat lain, caranya udah banyak sekali pun, malahan ada 300. Cuman judulnya itu bukan saya buat cara tutorial, karena kan di dalam YouTube tidak bisa dibuat judul yang sama. Makanya caranya tetap menekuk, tapi judulnya mungkin semangat latihan, harus bisa, seperti itu. Cuman kalau kita cari memang nggak ada uploadnya Sandiwa ya video ya. Oke, ini dia pertanyaannya, mudah-mudahan bisa membantu. Pertanyaannya tuh, apakah tulang kering dan tempurung lutut pecah? Sampai sekarang menekuknya masih nyeri, padahal sudah 67 hari. Gimana caranya? Cara latihannya mas? Kenapa masih sakit dan bengkak ketika ditekuk? Pecah tempurung lutut 67 hari, sebenarnya 67 hari udah 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih berarti. Jadi gini dia ya, ini mbak apa bang nih? Oke, abang ya. Jadi gini dia bang, patah tulang kering, patah tulang paha itu wajib menekuk, wajib. Bukan berarti secara otomatis patah tulang itu nyambung serta merta tekuannya itu ikut sembuh juga, enggak. Sebenarnya penekuan lutut inilah penentu sembuh atau enggaknya pasien tersebut. Kenapa saya bilang penentunya? Karena sembuh pun tulangnya, kalau latihan tekuknya tidak maksimal atau tidak full, jalannya akan tetap seperti robot. Maaf cakapnya ya, jalannya akan tetap seperti robot. Kalau tekuannya setengah, itu jalannya seperti penguin. Itu dia. Jadi penentunya itu sebenarnya tekuannya. Jadi latihannya itu banyak sih sebenarnya latihannya. Cuman caranya yang paling enak aja lah ya, karena kan kita nggak bisa melihat gimana bentuk kaki pasien tersebut. Ini kan pertanyaan dari teman-teman kita aja. Kalau pasien kita di sini kan kita bisa lihat 24 jam. Bahkan kalau misalkan pun bisa tiap hari kita latihan menekuk. Karena latihan menekuk ini sebenarnya
bukan antara lama latihan atau apa, enggak, sering latihan lah penentu kesembuhannya. Karena lutut ini sebenarnya sifatnya itu elastis, karena dalam pengobatan penyembuhan tulangnya itu lurus terus, akhirnya otot dan selaput yang ada di lutut itu mengeras. Jadi kalau tanpa latihan, selaput itu tadi tidak akan lembek sama sekali, dan itu bahkan bisa lebih keras lagi. Maaf cakapnya, kaki akan tetap lurus terus. Jadi latihan yang paling ringan itu sebenarnya berenang sih, berenang. Dibawa berenang, tahapannya pun masih ada. Kalaupun dibawa berenang, pertama dalam proses berenang itu situ masuk ke dalam kolam, minimal rendam badan atau kaki yang patah itu, rendam selama kurang lebih setengah jam dulu, endapkan di dalam air. Ketika lebih setengah jam baru mainkan, duduk di bawah pinggiran kolam itu, duduk dan mainkan lutut di dalam air itu, mainkan terus, goyang terus sampai target sampai mana. Karena gini dia, kalau kita dibawa dia kolam berenang, otot itu tadi kan otomatis kan lemas. Jadi ketika lemas itulah dia harus ada target sampai mana tekuan untuk hari ini. Tuh, latihan terus. Cuma resikonya kalau dibawa berenang itu tadi, ketika keluar dari kolam berenang, jangankan 1 jam, setengah jam aja keluar dari kolam berenang, di jalan mau pulang, target yang seharusnya tadi udah sampai setengah atau bahkan lebih, sudah bisa pada tahap berenang itu tadi, keluar dari kolam renang, gimana awalnya tekuannya itu tadi, segitu juga tetap balik dia segitu. Cuman kalau kita bawa berenang, minimal udah ada jalan untuk proses penekuan itu tadi. Jadi intinya tetap jangan sampai otot yang lemas di antara persendian lutut itu tadi keras kembali. Jadi secara otomatis harus dilatih. Titiknya itu harus tetap dilatih setiap saat, kecuali tidur kan nggak boleh ya kan. Terus dilatih terus. Kalau memang ada waktu terus ke kolam renang, ya dibawa ke kolam renang. Kalau memang nggak ada waktu untuk ke kolam renang, ya dikompres pakai air hangat, atau kalau ada bak kecil di rumah, masukkan kakinya dengan metode kolam renang juga sama. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ketika kalau udah tekuan dia udah lempek dari sampai setengah, Anda bisa lakukan dengan tahapan mengayuh sepeda. Itu kalau tulangnya udah kuat, mengayuh sepeda. Karena gini dia, kita bisa melakukan tekuan itu ketika tulangnya udah memang betul-betul keras. Jadi mbak itu tadi 67 hari sebenarnya tulangnya itu kalau memang secara logikanya itu udah sebenarnya udah keras. Jalan pun harusnya udah bisa lepas tongkat sebenarnya kalau udah 67 hari. Karena target kesembuhan itu biasanya 100 hari pengobatan untuk bisa sembuh. Itu dia. Kalau bawa bersepeda, kalau nggak bisa, terus dilatih dengan metode itu aja terus. Setelah itu baru dipaksa jongkok di kamar mandi, naik turun tangga, kalau memang apa lepas tongkatnya, jalan tanpa tongkat, seperti itu dia. Kalau mau cara cepatnya itu sebenarnya berenang, tapi harus ada bobot dan beban yang harus ditambah. Intinya dalam proses penekuan itu harus ada target yang paling utama. Target hari ini sekian senti, besok tambah sentinya lagi, insya Allah dalam 1 bulan tekuan pasti full. Di balik itu semua harus tahan sakit. Nah itu yang pertama, itu yang paling penting, harus tahan sakit kalau dalam proses penekuan. Kenapa saya bilang tadi berenang? Supaya tidak terlalu sakit.
Tapi efeknya itu setelah selesai berenang, tekuan awalnya hanya sekian, bakalan balik segitu lagi. Beda dengan halnya dengan yang namanya ditekuk paksa tanpa ada metode berenang, hanya dikusuk, dipaksa sampai tekuan habis, dimainkan terus, dimainkan tanpa dilatih pun, tanpa paksaan pun, tapi tetap dilatih, insya Allah pasti target yang harusnya sampai. Tanpa dilatih pun, tanpa dipaksa latihan, yang penting digoyang-goyang terus, digoyang-goyang kaki lututnya, pasti sembuh. Itu kalau metode kekerasan artiannya dengan paksaan lah. Tapi kalau memang metode yang lembut, metode yang enak, pasien pun bisa sekalian rekreasi, preskan pikiran, ya berenang. Oke, untuk pertanyaannya seperti itu aja lah dulu ya. Kalau memang ada pertanyaan yang lebih ini lagi, komen di bawah dan kita akan lanjut video ini di video selanjutnya. Itu pertanyaannya, lupa pula namanya siapa ya. Oke, komen di bawah dan kita lanjut lagi video selanjutnya dengan metode pertanyaan yang sama seperti ini juga. Ya kalau memang bisa targetnya ini sampai full dengan metode itu tadi, ya alhamdulillah ya kan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.